Allahu Akbar, Allahu Akbar. Islam adalah agama yang mengajarkan kebersamaan, kedamaian. Maka oleh karena itu, di tengah-tengah perbedaan, mari kita wujudkan Islam yang wasyatiyah, Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama Republik Indonesia begitu gencar mengkampanyekan moderasi beragama. Dan tidak hanya umara, para ulama dan juga tokoh-tokoh agama turut menyuarakan dan menyerukannya. Sementara masyarakat kita di Indonesia sebagiannya masih mempertanyakan dan bahkan mencurigainya. Apa, dari mana, dan untuk apa moderasi beragama? Secara terminologi, kata moderation atau moderate dalam bahasa Inggris mengandung makna pertengahan, tengah-tengah, ataupun sedang-sedang. Wajar saja ketika kita mendengar istilah moderator. Moderator adalah seseorang yang bertugas sebagai penengah, yang adil dan tidak berpihak kemana-mana. Dalam bahasa Arab, kata moderasi diartikan sebagai wasat atau wasatiyah. Wajar juga ketika kita mendengar kata wasit. Kata wasit itu sendiri terambil dari wasat atau wasatiyah. Dan wasit sebagaimana kita ketahui, wasit itu bertugas sebagai penengah yang adil dan tidak condong ke pihak manapun. Dapat dipahami dari akar kata tersebut bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami telah menjadikanmu sebagai umat yang wasata, umat yang moderat, yakni umat yang selalu menjadi penengah, mengambil jalan tengah yang adil, proporsional, tidak berlebihan condong ke kanan, tidak juga berlebihan condong ke kiri. Dalam hal beragama, sikap moderat di sini jika kita katakan tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, lalu apa maksudnya condong ke kanan dan condong ke kiri? Disinilah para ulama menjelaskan bahwa sikap moderasi dalam beragama adalah tidak berlebihan dalam menjalankan suatu ketaatan, di waktu yang sama juga tidak berlebihan dalam meninggalkan ketaatan tersebut. Disebut dalam bahasa Arab dengan ifrat dan tafrit. Ifrat adalah berlebihan menjalankan suatu ketaatan, sedangkan tafrit sebaliknya, berlebihan dalam mengabaikan ataupun melalaikan suatu ketaatan. Sederhananya, ketika Allah Subhanahu wa taala atau dalam ajaran Islam pada umumnya diajarkan kita melaksanakan ibadah salat. Ketika seseorang itu melaksanakan salat secara berlebihan, artinya dia memaksakan dirinya melaksanakan ribuan rakaat dalam sehari sampai keluarganya menjadi terbengkalai, maka dia condong kepada ifrat, berlebihan dalam menjalankan ketaatan itu. Sebaliknya, ada lagi orang yang justru melalaikannya, tidak melakukannya selama bertahun-tahun. Dia betul-betul meninggalkan ketaatan itu secara total, secara penuh, maka itu juga disebut dengan tafrit alias berlebihan dalam mengabaikan. Sikap moderat dalam menjalankan ibadah salat adalah menjalankannya dengan secara moderat, yakni tengah-tengah, sedang-sedang, tidak terlalu berlebihan dalam menjalankannya dan juga tidak terlalu berlebihan dalam meninggalkannya. Contoh berlebihan dalam menjalankannya sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah SAW
Suatu ketika beliau melihat satu ikatan tali yang terikat di antara dua tiang masjid. Beliau bertanya-tanya, ini tali ini untuk apa? Maka para sahabat menjawab bahwa tali itu adalah tali milik Siti Zainab putri beliau. Digunakan untuk berpegang di saat setelah merasakan letih ketika berdiri dalam sholat. Maka beliau ternyata menegur. Beliau mengatakan, lepaskan ikatan ini, sholatlah semampu kalian, dan jika lelah berdiri maka duduk saja. Ini adalah isyarat bahwa Nabi SAW mengajarkan kita moderat atau bersikap moderat dalam menjalankan ibadah. Contoh lainnya misalnya, Islam mengajarkan bersedekah. Di waktu yang sama, Islam juga mengajarkan sikap moderat dalam bersedekah. Tidak ifrat, tidak tafrit. Tidak ifrat maksudnya bagaimana? Tidak menghabiskan segala harta untuk disedekahkan, tapi juga tidak tafrit, berlebihan ke kiri, yakni juga tidak bersedekah sama sekali. Sebagaimana firman Allah, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Janganlah jadikan tanganmu itu terbelenggu di lehermu, dan jangan juga diulurkan dengan melampaui batas. Dalam ayat lain Allah katakan, وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Yang artinya, berikanlah sedekah, nafkah kepada orang-orang miskin, kepada kerabat, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Namun, wala tubadzir tabdzira, tapi juga jangan dihambur-hamburkan dan disedekahkan seluruhnya. Nah, dan banyak lagi contoh-contoh lain di mana Islam ternyata mengajarkan sikap moderasi dalam beragama. Karena itulah mengapa istilah ini perlu dipertegas, yakni moderasi beragama dan bukan moderasi agama. Bukan agama yang dimoderasi, karena agama sudah final, agama sudah moderat. Sikap sebagian umat Islamlah dalam menjalankan agama tersebutlah yang banyak yang belum moderat. Karena itu seruan moderasi beragama adalah seruan untuk mengajak masyarakat kita, mari lebih bijaksana, lebih proporsional dalam memahami serta mengamalkan agama. Satu hal juga yang penting diketahui, bahwa kampanye moderasi beragama tidak hanya di Indonesia. Jauh sebelumnya, di negara-negara lain, di seluruh dunia, kampanye moderasi beragama ini sudah disemarakkan di mana-mana. Di negeri Mesir juga dikampanyekan sejak bertahun-tahun lalu oleh lembaga Islam tertua dan terbesar seantero dunia, yaitu lembaga Al-Azhar Asy-Syarif. Di negeri Yaman, tepatnya di kota Hadramaut, berdiri sebuah universitas atau perguruan tinggi Islam yang bernama Jami'ah Al-Wasatiyah. Jika diartikan, maka artinya adalah Universitas Moderasi. Karena itu, dengan demikian, tidak lagi patut moderasi agama ini dicurigai dan dikhawatirkan. Sebab moderasi agama ternyata sesungguhnya tidak lain merupakan tuntunan murni agama Islam. Agama yang rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat bagi semesta alam. Benarkah agama Islam ini rahmat bagi semesta alam? Akan kita buktikan pada episode yang akan datang. Sampai jumpa dan salam moderasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.